Selain menggunakan URL, kalian pun bisa menggunakan teknik yang namanya name route, di mana kamu bisa menentukan nama untuk setiap rute aplikasinya. Kita masih menggunakan atribut to, tapi isinya bukan lagi string sebagai URL, tapi bentuknya sudah objek. Kita coba implementasikan ke web aplikasinya. Yang pertama, di bagian template app.view-nya, kita rubah sedikit, yaitu kita binding atribut to-nya menggunakan sintak *2. Isinya adalah objek yang kita tulis pasangan key value. Di dalam objek ini kita punya key. Nama key-nya itu adalah name, nama alias dari routingnya. Kita bisa tulis nama routingnya adalah home. Tentu namanya bebas. Sekarang lakukan hal yang sama untuk link about-nya. Kita pasang objek, nama name routingnya adalah about. Sebelum kalian menjalankan, kalian harus setting dulu di bagian router modulnya, yaitu index.js. Router konfigurasinya harus ditambahkan opsi name. Kita tulis home, pisahkan dengan koma. Untuk yang halaman about, kita juga kasih opsi name, namanya about. Jadi setiap rute aplikasinya kita tambahkan nama alias. Untuk setiap routing, nama aliasnya bebas. Kalau teman-teman save, pastikan nama ini sesuai dengan nama name yang kita panggil. Sekarang buka aplikasinya, pastikan tidak ada error, navigasinya masih berfungsi seperti sebelumnya. Tapi yang jelas, ketika jalur path URL-nya kita rubah menjadi /kontak, maka kamu tidak perlu mengubah semua tautan router linknya menjadi jalur URL yang sesuai. Karena saya sudah menggunakan teknik name route, maka sekarang komponen yang dirender berdasarkan nama rute yang kita panggil. Kita bisa klik, tidak ada perubahan, kita tidak merubah template, tapi dia tahu nama rute yang diakses. Nama rute yang diakses adalah about, ya walaupun URL yang kita akses sudah berubah. Itu adalah keuntungan ketika kalian membuat sebuah nama rute di dalam router configuration-nya. Di bagian berikutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tentang dynamic segment.